Hai Sobat GO, adik-adikku semua di seluruh Indonesia. Senang banget adik-adik kita, duo maut ya, pengajar-pengajar hebat di Ganesha Operation. Perkenalkan dulu ya, ada KIA di sini, inisial ya biasanya, sama KUU. IA dan UU hari ini akan nemenin adik-adik pastinya dalam challenge, tantangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bakal kita ambil lewat fishbowl pastinya. Oke, nggak sabar kan adik-adikku? Yuk kita mulai. Sebelum kita lanjutin videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya. Nah, jadi ada fishbowl, nanti di sini adik-adik ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab satu persatu. Kita bergantian. Oke, ini fluffy banget ya. Ini si apa? Sponge. Iya. Styrofoam. Styrofoamnya. Oke. What is the question? Apa itu? Apa motivasi kakak untuk menjadi pengajar? Oke. You teach and you get paid. Apa yang memotivasi kakak untuk jadi pengajar? It comes from the heart. Benar, from the heart. Jadi, benar kak, dari hati. Pas awal kuliah tuh nggak pengen gitu sebenarnya. Tapi semakin umur bertambah, ya Sobat GO, semakin umur bertambah, kedewasaan bertambah. Di situ mulai muncul satu wisdom gitu kan, satu kebijaksanaan dalam diri yang Tuhan tuh menakdirkan kita lulus di jurusan itu teh, there must be some points, kebayang nggak? Pasti ada intinya. Iya. Lu rezekinya bakal di situ, ya nggak sih? Nemu teman-teman yang akan jadi keluarga di situ gitu dan lain-lain. Dan akhirnya setelah, apalagi saat mengajar di GO, ingat banget dulu awal gabung di GO, terus di GO tuh kan Sobat GO ada seminar motivasi ya, namanya M3. Ingat banget saat itu tuh bulan Januari 2011, topiknya The Power of Change, itu yang ngebawain mendiang Pak Parulian, Pak PP. Nah, seharusnya yang sangat termotivasi itu kan siswa. Semua. Aku nangis, kebayang? Nangis, asli yang nangis karena nonton dari awal sampai akhir, dan ternyata The Power of Change itu benar-benar merasuk ke kalbu yang kita harus berubah, dan di situ mulai menyadari this is my destiny, being a teacher gitu kan. Jadi guru tuh ternyata melibatkan your body, your mind, your soul, harus terlibat semuanya di situ. Dan betapa menyenangkan melihat anak-anak yang asalnya, gitu Bu, ya aku tuh kemarin-kemarin nggak ngerti loh Bu, di sekolah belajar ini, sama ibu mah langsung ngerti, langsung bisa cucok gitu kan. Seneng banget gitu kan perasaannya, berarti it works gitu kan. Apa yang dikerjakan berdampak. Apa yang dikerjakan berdampak, dan seneng lihat anak-anak tuh happy kalau ulangan misalkan, Ibu kayak kemarin tuh, Ibu aku dapat ulangan 100 bab apa itu, yang adjective order yang Susi at Chakom ya nggak sih, yang the king-nya Susi at Chakom, subjective, size yang gitu-gitu kan. Aku dapat 100 Bu, sementara teman-teman aku tuh 70 kan nggak masuk KKM, remet gitu kan. Ternyata dengan pakai the king GO yang Susi at Chakom tuh, siswa aku tuh 100 lah Bu, senang gitu kan. Itu sama motivasi. Iya benar. Kalau aku motivasi untuk jadi pengajar itu apa ya? Jadi intinya ya tadi benar. Jadi kita nggak pernah ngebayangin waktu kuliah kita bakal kerja apa. Betul. Kalau kamu kuliahnya nih pendidikan bahasa Inggris. Aku berpendidikan. Tidak kan? Tidak berpendidikan. Sastra ya. Aku kuliahnya sastra Inggris. Jadi nggak kebayang dong begitu lulus sastra Inggris bakal ngajar. Tapi ya itu tadi, seiring waktu berkembang segala macam. Jadi inti dari semua ini adalah berbagi. Jadi aku ingin berbagi atas apa yang aku punya nih. Misalkan, gue punya ilmu nih, masa dipendam gitu. Jadi harus sharing dengan
dengan orang. Nah, salah satu motivasinya adalah ingin benar-benar berbagi dengan orang apa yang kita miliki. Kalau misalkan kita tidak bisa berbagi dengan hal lain, ya setidaknya kita bisa berbagi dengan yang kita miliki saat ini. Dan saat ini yang aku punya hanya ilmu yang tidak seberapa ini gitu ya. Oke, jadi intinya motivasinya adalah supaya kita bisa berbagi. Sobat GO juga harus seperti itu. Jadi intinya apapun yang kalian punya, entah itu ilmu, apa pengalaman segala macam, it's good for you to share. Dan itu harus jadikan motivasi positif. Dan sharing itu bisa ke teman-teman juga kayak, aku udah tahu lebih banyak loh tentang materi ini. Ada teman yang belum ngerti. Ajarin juga nggak apa-apa. Ngajarin orang nggak bikin kita malah bikin kita lebih pintar ya. Nah, kita lebih bukan pintar. mengurangi bukan ilmu, mengurangi kemampuan kita. Bukan mengurangi kemampuan, bukan juga malah ntar teman aku jadi jago juga, enggak. Jadi jangan pelit-pelit ilmu. Yakin kalau kita sharing ilmu, hasilnya tuh ya bikin bahagia salah satunya kalau gitu. Oke, ayo lanjut. Aku yang ambil. Ini ya. Ini. Apa alasan kakak betah mengajar di GO? Apa alasan saya betah mengajar di GO? Alasannya adalah karena GO menyenangkan. Jadi tiap hari bertemu dengan orang baru. Jadi kalau misalkan sobat GO tahu kita nih para pengajar, kita tidak mengajar kelas yang sama loh adik-adik. Jadi misalkan hari ini kita dapat ngajarnya kelas ini, besok kelas beda lagi, besok beda lagi. Terus kadang kalau kita di satu kota itu ada beberapa unit gitu. Nah kita bisa rolling tuh dari satu unit ke unit lain dan kita bertemu dengan orang yang berbeda. Jadi salah satunya itu. Nah itu juga Kak yang bikin saya akhirnya tahu Bandung. Kita kan di Bandung nih penempatan. Jadi Bandung itu kan luas tuh, utara, selatan, timur, barat segala macam gitu. Dan dulu aktivitas saya itu cuma rumah, kampus. Karena saya sendiri pendatang kan, maksudnya bukan asli orang Bandung. Kampus, rumah, kampus. Dari semenjak kerja di GO, itu jadi tahu jalan tikus gitu. Misalkan dari satu unit ke unit lain, aturan harus ditempuh ke sini. Tapi akhirnya, ada jalan yang lebih cepat ternyata. Jalan-jalan tikus itu jadi akhirnya tahu. Jadi itu salah satu yang bikin mengajar di GO itu menyenangkan. Terus ketemu dengan anak-anak yang ketemu kalian pastinya gitu kan. Gitu. Karena jadi pernah waktu itu saya ngajar ke salah satu unit gitu kan. Itu lagi hujan banget. Hujan badai. Petir menyambar. Terus jalan ke satu unit itu hujan. Kita pakai motor. Begitu nyampe di unit, buka jas hujan segala macam ke parkiran gitu. Ini bajunya masih basah, tapi jam ngajarnya udah harus mulai gitu. Akhirnya kita masuk ke kelas, sepatunya basah segala macam dan saya pikir yang bakal malu apa gimana gitu. Malah si anak-anak tuh malah bersimpati. Kalau di unit itu dia manggilnya bapak, bukan kakak. Jadi dia bilang, "Pak, bapak dari mana?" gitu. Terus, "Wah, Pak, gimana di jalan?" segala macam. Jadi ternyata respon yang awalnya kebayangnya seperti apa, ternyata beda. Nah itu salah satunya yang bikin kita happy, bikin kita suka. I've been through it. Jadi benar sama ngajar tuh basah. Bahkan pernah dulu kan kalau ngajar antar unit itu diantar sama operasional ya. Sampai pernah waktu itu mau ngajar, ingat banget dari unit Purnawarman mau ke Katamso dan pas belokan turun pas di jalan tuh ada ini buat layangan tuh apa sih? Tali layangan. Tali layangan itu gelasan ya? Nah, kalau di Bandung gelasan ya, gitu. Apalah disebutnya. Dan itu kan tajam banget. Si drivernya kena, aku pun kena di gini tuh sampai set gitu kan. Jadi pas ngajar tuh kebayang, can you imagine megang spidol yang ini tuh yang masih berdarah-darah, horor itu kesannya horor banget gitu. Tapi anak-anak tuh yang Ibu udah nggak apa-apa, Ibu nggak usah nulis gitu. Tapi karena kita semangat nih mau ngajarin tuh basah iya, ini berdarah iya gitu ya. Tapi ya karena ngelihat siswa-siswa adik-adik yang, "Ibu kita belajar apa hari ini?" Ya seneng aja. Pas udah ngajar itu nggak terlalu berasa, tapi pas udah ngajar obat merah betadin mana betadin, tapi memang itu bisa teralihkan ya nggak sih? Terus ada satu lagi Kak, aku pernah ngajar ke satu unit. Biasanya sih kalau di daerah Bandung itu kan suka banyak banjir tuh daerah selatan kan. Iya, mengalami kan ya ke daerah selatan. Aku ngajar ke sana sama teman berdua, guru juga. Terus sepatunya sampai hilang Kak. Wah, hilang, literally hilang. Digantiin sama GO lah ya? Iya, cuma ini maksudnya hilang gitu. Maksudnya kita nembus banjir, jadi si motornya itu udah setengahnya gitu. Terus pas nembus banjir gitu, entah kenapa pas begitu nyampe, sepatu gue mana gitu.
bisa nggak nyadar? Nggak nyadar, karena dingin juga Kak. Entah saking konsentrasinya aku harus cepat sampai di GO gitu ya. Bener. Tapi asli hanyut berarti Hanyut, ya? Oh, hanyut. dan Jadi dan realize di kelasnya pinjam sepatu yang pengajar yang lagi standby. Mantap. Gitu. Jadi sebegitunya adik-adik. Jadi Saking nggak ada alasan kita nggak happy karena memang saat itu horor bahkan kan the worst situation pun bisa gitu. bikin kita tetap ngakak. Tapi setelah diceritain beberapa saat kemudian, beberapa hari, beberapa tahun kemudian itu jadi hal yang menyenangkan kan? Iya, itu gitu. Jadi memori tersendiri. Benar. Cheers to the one that we got gitu kan. Jadi memori tersendiri. Oke, next. Lagi. Oke, ngambil. Apa nih? Materi yang sering di TST-kan oleh siswa. Materi apa saja yang paling sering di TST-kan oleh siswa. Nah, kalau sobat-sobat GO yang sudah belajar di GO pasti sudah tahu apa itu TSTK. Tutorial Service Time. Jadi tutorial layanan service time tambahan. itu layanan tambahan pelajaran di luar jam pelajaran, di luar KBM. Nah, jadi setiap adik-adik minta itu akan kita berikan tutorial service gitu ya. Ada PR, ada pelajaran yang masih belum mengerti, persiapan ulangan dan lain sebagainya itu ada di jamnya TST. Bahkan adik-adik mau konsultasi pun itu bisa masuk ke konsultasi PTN, jurusan gitu. Dan lain-lain kalau masih bingung. Terus yang paling sering di TST-kannya apa nggak? Conditional sentence kalau anak-anak. Oh, kalau Inggris. Kalau materi bahasa Inggris itu. Kalau materi bahasa Inggris itu lebih yang sering tuh kemarin-kemarin itu conditional sentence, alias kalimat pengandaian. Adik-adik senang kan berandai-andai, senang berhayal. Nah, ada 3 loh, tipe pertama, tipe kedua, tipe ketiga, pastinya udah tahu semuanya. Tapi itu yang paling banyak si conditional sentence kalau materi bahasa Inggris sama Kak di unit saya juga kayak gitu. Jadi conditional sentence terus ada yang kemarin tuh anak kelas 12 tuh yang application letter segala macam kayak gitu. Bikin CV. Nah, tapi kalau secara umum yang paling sering diteskan tuh biasanya lebih ke materi. Dan tergantung periodenya. Kalau misalnya periodenya udah menjelang SBMPTN, dia biasanya konsultasi jurusan, terus PTN yang bagus, peluang masuk di PTN-nya kayak gimana. Bener. Nah itu selain kita punya jadwal khusus untuk itu ke siswa, itu juga kadang di luar suka ditanyakan oleh siswa. Misalkan Kak, jurusan ini di kampus ini sama di kampus ini bagusan mana? Nah kadang-kadang mereka sering bertanya hal-hal seperti itu untuk tingkat-tingkat kelas akhir SMA. biasanya. Kalau anak SMP lebih ke materi ya Kak ya? Iya. Lebih ke materi PR, persiapan ulangan. Karena Sobat GO pasti target kita semua, ulangan harian harus 100, nilainya harus sempurna. Yang paling sering matematika nggak sih? Apa? Matematika? Yang 100? Enggak, maksudnya yang paling sering anak minta tuh matematika. Enggak juga sih, mau matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun ya banyak tetap gitu. Karena memang kan anak-anak tuh beda-beda ya. Setiap beda-beda kebutuhan. Tapi di GO tuh kan Sobat GO udah tahu kita tuh lengkap gitu pengajarnya. Dan memang what you need is what you get nanti. Apa yang kalian butuhkan, kalian akan dapat itu semua. Bahkan informatika juga ada sekarang gitu kan. Informatika baru. Jadi GO juga sudah punya pengajar-pengajar hebat di bidang informatika. Jadi tinggal kalau ada PR bikin program, bikin coding gitu. Nah, datang aja ke kita, nanti kita biasanya bantu arahkan gitu. Yeay, adik-adik. Kita hari ini alhamdulillah kita udah selesai ya. Challenge kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang GO, tentang pembelajaran dan lain-lain gitu. Seru nggak? Seru dong pastinya. Ada. Nah, adik-adik juga nanti bisa nulis di kolom komentar kira-kira konten apa lagi yang akan tim kita buat untuk tayang selanjutnya. Iya, kali aja pengen tahu tentang apa ya. Nah, nanti kita akan siapkan. Gitu. Mungkin tentang PTN, mungkin tentang seleksi masuk, tentang apapun silahkan tulis di kolom komentar untuk nanti kita buatkan kontennya buat kalian semua. Iya, dan makasih banget buat semua Sobat GO yang udah stay tune ya nemenin kita tadi. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya dari Ganesha Operation. Sampai jumpa. Dadah.